Marhaban ya Ramadan. Ketemu lagi kita di bulan Ramadan. Bulan yang selalu datang dengan suasana yang khas. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan di mana setiap menjelang maghrib ada kegelisahan yang terasa di udara. Di jalan, para pemburu takjil berjubel memadati jalan untuk mencari bukaan. Di dapur, suasana riuh dengan suara sendok beradu panci, kolak mendidih pelan, dan sirup dingin menunggu sabar, membuat gelas berembun segar. Di ruang tamu, anak-anak menunggu azan dengan wajah penuh harap. Sementara yang dewasa lebih siap. Masing-masing melakukan aktivitas yang berbeda, tapi semuanya merasakan hal yang sama. Dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, azan telah berkumandang. Saatnya membatalkan puasa. Berapa kali pun kita melaksanakan ibadah puasa, tegukan pertama saat membatalkannya terasa seperti kehidupan yang kembali mengalir. Rasa manis menyentuh lidah, turun ke kerongkongan, dan tubuh seakan lepas setelah sejak fajar menahan diri. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma sebelum menunaikan sholat maghrib. Kita telah membahas tentang kurma, dan kita tahu kalau kurma memiliki rasa manis alami. Manisnya tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, dan tidak berwarna mencolok. Manisnya kurma sederhana, tapi cukup untuk mengembalikan tenaga. Barangkali disitulah kita mengetahui bahwa berbuka dengan yang manis bukan sekadar tradisi, melainkan juga kebutuhan biologis. Hal ini diamini oleh sejumlah penelitian. Setelah berjam-jam berpuasa, kadar glukosa dalam darah menurun. Tubuh membutuhkan energi yang bisa segera digunakan, dan rasa manis adalah salah satu cara yang tercepat untuk mendapatkannya. Setelah mengkonsumsi yang manis-manis, dalam hitungan menit, tubuh pun kembali segar. Namun, zaman telah berubah. Pilihan semakin beragam. Sekarang, yang manis bukan hanya kurma. Kamu juga manis. Maksud saya, rasa manis ini hadir dalam beragam hidangan. Mulai dari sirup berwarna, minuman kemasan, gorengan dan kue-kue, hingga dessert alias hidangan pencuci mulut yang sangat menggoda. Alhasil, ketika berbuka puasa, kita tidak lagi sekedar mengembalikan tenaga. Kita seringkali merayakannya. Jujur, agak berlebihan. Padahal Ramadan sejatinya mengajarkan kita menahan diri, bahkan dari yang halal pun. Tapi ironisnya, di bulan inilah konsumsi gula akan meningkat. Setelah menahan diri seharian, lalu seakan dendam dan membalasnya dengan selebrasi yang kemanisan. Tapi apakah buruk berbuka dengan segala yang manis? Tidak selalu. Nah, supaya lebih jelas, mari kita sama-sama membahas perihal rasa ini. Rasa yang menyenangkan di masa muda, tapi mengkhawatirkan di masa tua. Rasa manis dari gula. Ketika kita mendengar kata manis, yang terbayang di kepala mungkin adalah gula pasir. Tapi jauh sebelum manusia mengenal gula pasir, rasa manis telah hadir dalam kehidupan pendahulu kita melalui madu liar. Madu adalah pemanis pertama dalam sejarah manusia. Beberapa lukisan gua prasejarah menunjukkan gambar manusia memanjat tebing untuk mengambil sarang lebah. Ini menunjukkan kalau sejak awal ditemukannya, rasa manis sudah diasosiasikan dengan kenikmatan, keberuntungan, bahkan keberkahan. Namun seperti yang kita tahu, madu bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Untuk memperoleh madu, kita bergantung sepenuhnya pada musim dan keberanian. Tidak setiap hari manusia bisa menikmati madu. Jadi, rasa manis yang dianggap sangat spesial ada benarnya. Rasa manis memang bukan sesuatu yang murah dan mudah didapatkan di alam. Di alam liar, cairan manis sulit ditemukan, atau setidaknya jarang ditemukan dalam jumlah besar. Produksinya mahal secara energi, sulit diperoleh,
dan biasanya berisiko tinggi untuk mendapatkannya. Barangkali karena kelangkaan inilah, otak manusia telah berevolusi untuk memberi penghargaan yang tinggi pada rasa manis. Setiap tetesnya dianggap sebagai sesuatu yang berharga, layak dicari, dan pantas dirayakan. Tapi manusia tidak berhenti pada apa yang diberikan alam secara terbatas. Dari madu, manusia mulai menciptakan gula. Kalau kita bicara tentang siapa yang menemukan gula, jawabannya bukan satu orang, bukan satu komunitas, dan bukan satu peradaban. Penemuan gula adalah hasil pengetahuan kolektif dari banyak generasi manusia purba. Sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, masyarakat agraris awal di wilayah Papua Nugini mulai memperhatikan satu jenis rumput besar yang tumbuh subur di iklim tropis lembab. Ini adalah tebu liar atau Saccharum officinarum. Tumbuhan yang sangat digemari di sana pada saat itu. Rasanya manis, tapi masyarakat Papua Nugini belum menemukan gula dalam bentuk kristal putih seperti sekarang. Yang mereka temukan adalah batang tumbuhan yang ketika dikunyah mengeluarkan cairan manis. Sebuah anomali rasa di alam liar yang umumnya pahit, asin, atau hambar. Penemuan ini kemungkinan besar terjadi secara eksperimental dan berulang. Manusia mencoba, merasakan, mengingat, lalu menanam ulang. Dari sinilah tebu mulai dibudidayakan. Ini menjadikan tebu sebagai salah satu tumbuhan manis pertama yang sengaja dipelihara manusia. Ini adalah momen penting karena tidak seperti madu yang harus diburu. Dengan menanam tebu, kita hanya perlu menunggu. Dari Papua Nugini, pengetahuan tentang tebu kemudian menyebar bersamaan dengan migrasi manusia dan jaringan dagang awal melalui kepulauan di Asia Tenggara yang kala itu saling terhubung lewat jalur laut dan sungai. Tebu perlahan menyebar ke daratan Asia, dan akhirnya sekitar 3.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi, pengetahuan tentang tebu sampai di India, dan disinilah terjadi lompatan besar. Ketika mendapatkannya, masyarakat India kuno tidak hanya mengunyah tebu, mereka juga mulai mengolahnya. Mereka merebus sari tebu, mengentalkannya, lalu membiarkannya mengeras menjadi kristal kasar yang disebut sarkara atau kerikil manis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rasa manis ini berhasil dipisahkan dari tanaman aslinya, bisa disimpan, dipindahkan, dan diperdagangkan. Ini adalah inovasi kuliner sekaligus revolusi budaya. Dari India, pengetahuan tentang gula menyebar ke Persia, lalu ke wilayah Arab, dan akhirnya ke Eropa. Bukan hanya lewat perdagangan, tapi juga melalui penaklukan, peperangan, dan pertukaran ilmu. Pada masa awal kedatangannya di Eropa, gula adalah barang mewah. Harganya sangat mahal dan hanya dihidangkan di meja bangsawan dan kalangan istana. Karena keistimewaannya, gula bahkan pernah disebut sebagai emas putih. Karena prosesnya yang panjang dan sulit, pada masa itu gula bukan sekedar pemanis. Gula kerap diperlakukan sebagai obat, disimpan dalam wadah khusus dan digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas. Di beberapa kebudayaan, hanya kalangan tertentu yang boleh mengonsumsinya. Rasa manis ini tidak dinikmati setiap hari. Ini adalah kemewahan rasa yang menandai status, kekuasaan, dan kemampuan menguasai alam. Namun, kemewahan di satu tempat seringkali berarti penderitaan di tempat lain. Manisnya gula seringkali terasa pahit di tempat lain. Di titik inilah perjalanan gula mulai bersinggungan dengan keserakahan. Perkebunan, perdagangan, dan selera terhadap rasa manis ikut berlayar bersama kapal-kapal dagang dan kekuasaan kolonial. Ketika bangsa Eropa membuka dan mengembangkan perkebunan tebu di Karibia dan Amerika Latin, kebutuhan tenaga kerja meningkat drastis, sehingga lahirlah perbudakan. Jutaan orang dari negara Afrika yang telah ditaklukkan, diculik, diperbudak, dan dipaksa bekerja di ladang tebu. Tidak jarang nyawa mereka melayang karena terus dipaksa meladang. Peristiwa ini sekaligus menyadarkan kita bahwa sejarah gula bukan hanya sejarah ekonomi global, tetapi juga sejarah penderitaan manusia. Sejak saat itu,
gula tidak lagi sekedar soal rasa, tapi juga soal kuasa. Hingga akhirnya, cerita gula tidak lagi terasa jauh dan asing. Sekarang, gula yang istimewa telah menjadi biasa. Gula telah menyentuh tanah, dapur, dan kebiasaan kita semua. Jadi, gula yang saat ini tampak sederhana di dapur kita sesungguhnya memiliki jejak panjang dalam sejarah dunia. Jejak yang manis dan istimewa, tetapi juga penuh perjuangan, darah, dan duka nestapa. Dari sesuatu yang langka dan bernilai tinggi menjadi bahan murah yang aksesnya semakin mudah. Dari kemewahan menuju kebiasaan. Setiap peradaban menambahkan lapisan baru, seperti teknik pengolahan, makna simbolik, hingga nilai ekonominya. Dari tetes yang dihitung menuju takaran yang nyaris tak terasa. Perubahan ini terjadi begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada kemampuan tubuh manusia untuk menyesuaikan diri. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, manusia tidak lagi sekedar menemukan gula. Kita mulai meneliti, mengembangkan, dan memproduksinya dalam skala industri yang jauh lebih besar. Jika diteliti secara ilmiah, gula bukanlah satu zat tunggal. Apa yang kita sebut sebagai gula, sesungguhnya adalah keluarga besar molekul karbohidrat sederhana, dengan rupa yang mirip, tetapi dengan sifat yang berbeda-beda. Glukosa adalah bentuk paling dasar, energi utama yang dipahami tubuh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Fruktosa adalah gula alami yang paling banyak ditemukan dalam buah. Sementara sukrosa, yang kita kenal sebagai gula pasir, adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa. Ada pula laktosa yang terkandung dalam susu, serta maltosa yang muncul dari hasil pemecahan pati atau tepung-tepungan. Gula ibarat satu keluarga besar. Ada yang cepat diserap tubuh, ada yang lebih lambat, ada yang memberi lonjakan energi sesaat, dan ada pula yang lebih stabil. Masalahnya mulai muncul ketika manusia memasuki era produksi massal. Di dunia modern, gula diproduksi dalam skala industri yang sangat besar. Tebu dipanen, diperas untuk diambil sarinya, lalu dimurnikan melalui proses rafinasi. Cairan tebu dipanaskan, diuapkan, dan diproses berulang kali, hingga akhirnya membentuk kristal putih yang kita kenal sebagai gula pasir. Proses rafinasi menghilangkan hampir seluruh zat lain yang terkandung dalam tebu. Setelah melalui serangkaian penyaringan, yang tersisa adalah sukrosa yang nyaris murni, bersih, seragam, dan tahan lama. Karena kemurnian inilah, gula rafinasi menjadi sangat disukai industri. Dalam industri pangan, gula rafinasi diminati bukan hanya karena rasanya yang manis, tapi juga karena fungsi lainnya. Ia membantu menjaga tekstur roti agar tetap lembut, menyeimbangkan rasa asam dalam saus, sekaligus memperpanjang masa simpan makanan. Bahkan dalam produk yang tidak terasa manis sekalipun, gula sering hadir sebagai penyeimbang rasa. Artinya, rasa manis kerap datang tanpa kita sadari. Ia menyusup menjadi latar belakang rasa yang terus-menerus hadir. Meskipun dalam jumlah sedikit, kehadiran gula membentuk preferensi tanpa perlu terasa mencolok. Dan lama-kelamaan, kepekaan kita terhadap rasa manis pun menumpul. Di tengah dominasi gula tebu rafinasi, Nusantara sesungguhnya memiliki tradisi pemanis alami yang tak kalah kaya. Ada gula aren yang dibuat dari nira pohon aren, ada gula kelapa yang berasal dari nira bunga kelapa. Prosesnya relatif sederhana. Nira disadap, dimasak hingga mengental, lalu dicetak menjadi padat, atau diolah menjadi gula semut yang berbentuk butiran kecil berwarna kecoklatan. Secara komposisi, gula aren dan gula kelapa tetap mengandung sukrosa sebagai komponen utama. Namun keduanya juga menyimpan sejumlah kecil mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Indeks glikemiknya atau ukuran seberapa cepat satu makanan meningkatkan kadar gula darah sering disebut lebih rendah dibandingkan gula putih. Tapi kenyataannya perbedaannya tidak selalu besar. Madu, kurma, dan gula aren kerap disebut lebih alami.
Pernyataan ini benar jika dilihat dari minimnya proses industri, namun dari sudut pandang metabolisme, tubuh tetap memecah semuanya menjadi glukosa dan fruktosa. Label lebih alami bukan berarti bebas dikonsumsi tanpa batas. Bukan hanya gula, segala sesuatu yang berlebihan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan. Dan inilah yang saya maksud dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Bahkan lebih cepat daripada kemampuan tubuh manusia untuk menyesuaikan diri. Dalam waktu yang sangat singkat, ketersediaan gula melonjak jauh, melampaui apa yang pernah dialami tubuh manusia secara evolusioner. Dengan kalimat lain, tubuh kita masih membawa cetak biru biologis ribuan tahun yang lalu. Sementara lingkungan dan pola makan berubah drastis hanya dalam hitungan dekade. Perbandingannya agak timpang. Kemudian, yang membuat situasi ini semakin rumit adalah gula juga dapat mempengaruhi otak. Konsumsi gula merangsang pelepasan dopamin, zat kimia yang memberi sensasi senang dan puas. Ketika kita mengonsumsi makanan manis, otak mencatatnya sebagai pengalaman yang menyenangkan. Masalahnya, semakin sering pengalaman ini diulang, semakin tinggi ambang kepuasan yang dibutuhkan, sehingga lambat laun, tanpa disadari, jumlah konsumsi gula terus meningkat. Contoh, awalnya segelas teh manis sudah cukup dengan 1 sendok kecil gula. Lama-kelamaan, 1 sendok makan terasa biasa. Tanpa disadari, takaran pun bertambah. Dan rasa manis yang dulu istimewa berubah menjadi biasa saja. Ini pakai gula pasir asli ya? Iya. Itu. Terus gulanya harus segitu banyak tuh? Iya. Biar apa, Bu? Biar apa? Biar manis. Biar manis kayak yang jual Iya, ini. sing jual ya. Kekhawatiran terhadap konsumsi gula berlebih mendorong manusia mengembangkan berbagai pemanis alternatif. Ada yang berasal dari tumbuhan seperti stevia, ada pula yang dibuat secara sintetis seperti aspartam dan sakarin. Beberapa jenis lain seperti erythritol dan xylitol juga dikenal sebagai gula rendah kalori. Sebagian pemanis ini hampir tidak mengandung kalori dan tidak langsung meningkatkan kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, ini terdengar seperti solusi. Namun, penelitian mengenai dampaknya masih terus berkembang. Beberapa studi menyatakan kalau mereka aman dikonsumsi dalam batas tertentu. Sementara studi lain menyatakan konsumsi dalam jangka panjang berkaitan dengan perubahan mikrobiota usus atau kumpulan bakteri hidup dalam sistem pencernaan kita. Sebagian penelitian menunjukkan pemanis non-nutritif dapat membantu menurunkan berat badan dalam jangka pendek. Namun, meta-analisis lain menunjukkan hasil yang beragam. Ada dugaan bahwa rasa manis tanpa energi dapat mengganggu mekanisme regulasi tubuh karena otak menerima sinyal manis tanpa asupan energi yang sepadan. Kita pakai stevia untuk manisnya. Kita harus sehat mulai dari sekarang. Gak ada lagi kromboloni, gak ada lagi cookie, ya kan? Mari kita coba stevia ini, gula palsu. Berat banget, padahal ini punya aku. Kamu tahu nggak, stevia ini sekitar 200-300 kali lebih manis daripada gula. Makanya pakai sedikit aja, itu udah manis banget. Jangan kayak Mbak ini banyak banget. Dan ini adalah fakta kimiawi, bukan opini aku guys. Stevia itu memang 0 kalori. Kalau tujuan kamu adalah untuk mengurangi asupan kalori, stevia is a good choice. Tapi kalau tujuan kamu adalah untuk mengurangi makan manis, untuk sehat, no more kromboloni, no more cookie, kamu harus pikir 2 kali. Karena tubuh kita ini memiliki sweet taste receptors yang nggak peduli soal kalori, mereka hanya peduli soal tingkat kemanisan. Dan kalau kamu mengonsumsi stevia yang 200-300 kali lebih manis daripada gula, itu tubuh kamu masih terbiasa dengan manis-manis. Yang ada, kamu juga masih akan suka yang manis-manis dan craving kamu tuh masih tetap ada. Jadi apakah itu berarti stevia jelek? Ya enggak juga. Stevia adalah sebuah alat untuk membantu kamu transisi dari gula untuk orang diabetes atau seperti aku bilang tadi untuk membantu kamu mengurangi asupan kalori. Mungkin sampai di sini banyak yang bertanya, lalu harus gimana dong? Ya harus tahu batas aja. Karena ingat, tubuh kita bukan sekedar mesin pembakar kalori. Tubuh kita adalah sistem biologis kompleks yang bereaksi terhadap sinyal, rasa, hormon, dan kebiasaan. Ketika kesinambungan ini terganggu, dampaknya tidak selalu langsung terasa, tetapi perlahan dan terakumulasi.
Jadi persoalannya bukan hanya soal jumlah kalori, melainkan juga soal menjaga kebiasaan. Sekali lagi, ketika lidah terus-menerus terbiasa dengan rasa yang sangat manis, standar kenikmatan pun ikut bergeser. Ditambah dengan gaya hidup modern yang semakin minim pergerakan, konsumsi gula yang tidak diimbangi pembakaran energi akan meninggalkan jejaknya di tubuh. Tubuh kita tidak seperti mesin yang bisa terus-menerus dibohongi. Pada akhirnya, tubuh kita akan dapat membedakan mana yang energi sungguhan dan mana yang hanya sekedar rasa manis. Memang, secara alami, tubuh manusia membutuhkan glukosa, seperti otak misalnya, yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, saat kita berpuasa, tubuh menggunakan cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot. Ketika cadangan itu habis, tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi alternatif. Disinilah naluri purba yang dimiliki tubuh kita bekerja. Bagi otak manusia ribuan tahun yang lalu, rasa manis adalah sinyal kelimpahan yang langka, asupan energi cepat yang berharga. Maka, otak berevolusi untuk menghargainya secara berlebihan. Tapi belakangan, naluri yang dulu menyelamatkan justru menjadi celah petaka. Di abad ke-20, setelah industri makanan berkembang pesat, gula menjadi bahan murah dan efektif untuk meningkatkan cita rasa. Yang berubah bukan zat yang terkandung di dalamnya, melainkan skalanya. Gula yang dulu jarang dan mahal, kini hadir dengan mudah, murah, beragam, dan nyaris tak terasa. Tubuh yang berevolusi untuk menghadapi kelangkaan, tiba-tiba harus beradaptasi dengan kelimpahan yang konstan. Sebuah studi dari Jurnal Gizi Indonesia menemukan bahwa tingginya konsumsi minuman manis bergula merupakan faktor risiko signifikan untuk obesitas sentral pada perempuan usia reproduktif. Penelitian ini secara khusus menyebutkan bahwa fruktosa dalam minuman semacam itu dapat meningkatkan akumulasi lemak visceral di tubuh. Penelitian di Aceh yang terbit di Future Academia juga menunjukkan hal yang sama, yaitu hubungan antara pola konsumsi minuman manis dan parameter sindrom metabolik seperti lingkar perut dan kolesterol. Kedua indikator ini sering dikaitkan dengan obesitas dan risiko kesehatan yang lain, seperti penyakit jantung. WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia pun merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan dibatasi sekitar 6 sendok teh per hari untuk menjaga kesehatan. Saya ulangi, 6 sendok teh per hari. Meskipun terdengar cukup banyak, kita sering lupa kalau satu gelas teh manis saja bisa mengandung 3 hingga 4 sendok teh. Satu minuman manis kemasan bisa mengandung 7 hingga 10 sendok teh. Kopi kemasan 2 sendok makan gula, minuman isotonik 4 sendok makan gula, minuman untuk anak-anak hampir 3 sendok makan gula, susu coklat sekecil ini 1 sendok makan dan 1 sendok teh gula, teh dalam botol 2 sendok makan gula. Intinya gula, gula, dan gula. Problemnya minuman seperti ini ada di mana-mana, di sekolah, di warung, di resto, di kampus, di supermarket, dan kebanyakan orang tidak sadar berapa banyak gula yang mereka konsumsi lewat minuman seperti ini. Jumlah anak-anak dan orang dewasa yang mengalami obesitas, diabetes, sampai harus cuci darah meningkat setiap tahun di Indonesia. So, selama belum ada nutrition grade di Indonesia, kita sebagai customer harus jadi smart dan selalu cek komposisi dan informasi nilai gizi sebelum beli minuman seperti ini. Ayo, mulai dari sekarang mengurangi minuman seperti ini dan utamakan air putih. Ini berarti, jika kita cuek menenggak apapun, tanpa sadar kita telah menghabiskan jatah gula harian. Dan ini menjadi sangat berbahaya jika sampai ketagihan. Pagi gula, siang gula, malam gula, 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 gula. Gula, 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 yang manis. Anyway, ketika gula masuk ke dalam tubuh, pankreas melepaskan hormon insulin. Fungsi insulin adalah membantu sel menyerap glukosa dari darah. Namun, jika kadar gula terlalu sering melonjak tinggi, sel-sel tubuh bisa menjadi kurang peka terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin, atau jika disederhanakan, tubuh menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Tapi ingat, insulin bukanlah musuh. Sebaliknya, insulin adalah mekanisme penyelamat yang memungkinkan energi masuk ke sel. Nah,
Ketika kamu terlalu sering minum atau makan makanan manis, masalah akan muncul karena insulin terus-menerus dipaksa bekerja. Dalam jangka panjang, resistensi insulin dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2 yang sering dicirikan dengan sering buang-buang air kecil di malam hari, sering haus, cepat lapar, gampang capek, luka sulit sembuh, penglihatan menurun, serta sering kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Konsumsi gula berlebihan juga dikaitkan dengan obesitas, penyakit jantung, perlemakan hati, hingga peradangan kronis. Lonjakan gula darah yang cepat juga sering diikuti oleh penurunan drastis yang membuat tubuh menjadi gampang lemas. Fenomena ini dikenal sebagai sugar crash, yaitu rasa lelah yang datang setelah euforia manis. Tapi sekali lagi, gula bukanlah musuh mutlak bagi tubuh kita, karena gula adalah glukosa. Tanpa glukosa, sel-sel tubuh tidak bisa bekerja. Masalah utamanya adalah konsumsi yang berlebihan, jauh melampaui kebutuhan. Baik gula alami atau pemanis alternatif buatan yang rendah kalori, sama aja. Semua yang berlebihan tidaklah bijak. Pemanis alternatif memang dapat membantu sebagian orang mengurangi asupan kalori. Tetapi jika kebiasaan mencari rasa manis tidak berubah, jika lidah terus dimanjakan dan otak dipaksa mengejar dopamin, ketergantungan psikologis terhadap sensasi manis akan tetap ada. Dalam konteks inilah, puasa Ramadan menjadi relevan. Ia bukan sekadar ritual menahan lapar, tetapi juga jeda biologis dan psikologis. Puasa Ramadan adalah kesempatan bagi tubuh dan otak untuk mengingat kembali seperti apa rasanya cukup. Inilah makna di balik puasa Ramadan. Puasa Ramadan memberi pelajaran yang lebih dalam dari sekedar menahan lapar. Puasa Ramadan mengajarkan kita bagaimana mengatur keseimbangan. Karena ketika puasa Ramadan, tubuh sebenarnya memasuki pola metabolisme yang unik. Anggaplah puasa Ramadan sebagai puasa intermiten. Nah, puasa intermiten selama sebulan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mendorong tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi, untuk kamu yang ingin diet atau menurunkan berat badan dengan efektif, sangat dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sembari mengontrol gula. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan perbaikan profil lipid dan tekanan darah pada sebagian individu yang menjalankan puasa Ramadan. Tapi, kalau setelah puasa sehari penuh terus kamu berbuka dengan segala yang super manis, sama juga bohong dong. Malah rada berbahaya karena terjadi lonjakan gula yang sangat besar. Inilah yang menyebabkan kamu lelah dan ngantuk setelah berbuka puasa dengan sajian makanan dan minuman yang sangat manis. Bukan karena kenyang, tapi akibat fluktuasi darah yang cepat naik lalu turun drastis. Konsumsi gula berlebihan bukan hanya soal besar kecilnya kalori. Semua tergantung konteks. Gula dalam buah berbeda dengan gula dalam minuman manis yang tanpa serat. Karena serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan. Struktur makanan mempengaruhi respons tubuh. Keseimbangan adalah kunci. Sekarang kita telah tahu, gula bukanlah setan yang harus dibuang dari kehidupan. Tapi gula juga bukan sahabat setia yang bisa dipercaya tanpa batas. Gula tidak jahat. Gula ada di posisi yang netral. Manusialah yang harus menentukan bagaimana dan kemana arah hubungan. Saya setuju. Dalam hidup, kita memang membutuhkan rasa manis. Kita membutuhkan kebahagiaan, penghargaan, dan rasa nyaman. Tapi di antara itu semua, kita butuh keseimbangan. Kehidupan yang terlalu pahit akan membuat hati mengeras. Sementara kehidupan yang terlalu manis akan membuat kita lalai. Nah, Ramadan datang untuk menata ulang keseimbangan tersebut. Kita belajar menahan diri dari segala yang berlebihan. Kita belajar bahwa nikmat justru terasa lebih bermakna ketika ia tidak hadir tanpa jeda. Dalam konteks yang tidak jauh berbeda, Indonesia berada dalam peringkat 5 besar negara dengan kasus diabetes tertinggi di dunia setelah Cina, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Kamu bisa bilang ini prestasi, kamu bisa bilang ini bencana, tapi ini juga memunculkan pertanyaan,
Apakah kehidupan di negara-negara tersebut terlalu pahit sehingga masyarakatnya mencari rasa manis secara berlebihan? Anyway, selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini dan seterusnya kita tidak terpengaruh oleh hasrat yang ingin mengonsumsi rasa manis yang berlebihan. Karena yang paling berbahaya bukanlah rasa manis. Yang paling berbahaya adalah ketika kita ketagihan dan lupa kapan harus berhenti. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zekert, Rahmat Habib Susetya, Ivan Abdillah Rahman, Pandu Wahyu Aji. Apa sih yang gak kita makan? Setavi, Gungra dari Pos Ronda, Si Paling Angka, Seimi istrinya Kailar, Bang ini buat ngops dari Hamtaci, ini gorengannya juga Bang, Hamtaci Hamster Tangerang Cikupa, Pavais Home Pasir Gadung Cikupa, Lum Coffee Bar Madiun, Edward _Samarinda, Zeta Gandam, Toto Asmuni, Kabul Basuki, Nunung, Tarsan, Kadir, Gogon Margono, Agus Basuki, Nuyok Sudarmaji, Mamik Prakoso, Bambang Gentolet, Jujuk Juwariah, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Adnan Sayang Aida, Momongga, Ayang Ais, semoga balikan dengan Rena, GudangOpini.com, Tony, Wetri, Agatha Isaac, Angginya Bagas, Tarta Gelia istriku yang paling lucu, dan Dul Flapset. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini, dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.